Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Pirasa Putri, NPM 1934010086 dari Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap artikel ilmiah yang saya dapat dari jurnal ekonomi. Di sini saya mengambil jurnal dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang, yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Pengambengan Jembrana Bali. PPN Pengambengan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. PPN Pengambengan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung, seperti pedagang, pabrik pengolah, restoran, dan lain-lain. Juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat sekitar PPN Pengambengan. PPN Pengambengan yang berfungsi dengan baik akan merupakan titik temu terminal poin yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari pembangunan dan pengembangan PPN Pengambengan, ditinjau dari aspek sosial dan ekonomis bagi masyarakat setempat. Metode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei deskriptif yang bersifat studi kasus. Studi kasus adalah strategi penelitian ideal yang diperlukan jika penelitian yang dilakukan bersifat holistik dan mendalam. Dalam studi kasus, metode yang digunakan bersifat multimetode karena dirancang untuk menunjukkan suatu masalah secara terperinci dari sudut pandang peneliti dengan menggunakan berbagai sumber data. Seperti ada dari Blaster et al. 2006, Yin 1996 menyatakan bahwa ada 6 sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus ini. Yang pertama, ada dokumen, kedua rekaman arsip, ketiga wawancara, keempat observasi langsung, yang kelima observasi pemeran, dan yang keenam perangkat fisik. Dalam hal ini diperlukan dua kategori data, yaitu data utama dan data penunjang. Data primer diperoleh dari pencatatan langsung di lapangan, wawancara pada beberapa nelayan, dan pengamatan kejadian-kejadian khusus yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip tertulis serta laporan hasil penelitian serta publikasi. Untuk dapat melihat korelasi yang terjadi antara keberadaan PPN Pengambengan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, baik yang berada di dalam pelabuhan maupun yang berada di luar pelabuhan. Hasil dan pembahasan. PPN Pengambengan adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan. PPN Pengambengan merupakan pusat kegiatan perikanan rakyat terbesar di Bali. Status tersebut ditunjang dengan adanya industri rakyat berupa pengasinan atau pengeringan ikan sebanyak 10 unit yang berada di dalam kawasan pelabuhan. Selain adanya industri rakyat, terdapat pula industri pengalengan ikan dan tepung ikan yang jumlahnya mencapai 14 unit yang berada di luar komplek pelabuhan. Pelabuhan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan asal Bali, tetapi juga oleh nelayan asal Jawa Timur yang beroperasi di Selat Bali dan Samudra Indonesia. PPN Pengambengan mulai dibangun pada tahun 1976, 1977, bertahap dikembangkan dan dilengkapi dengan berbagai prasarana dan fasilitas darat sampai dengan tahun 1996 dibangun antara lain repaitment, gedung TVI, bengkel, rumah genset, tower air, WC umum, balai pertemuan nelayan, kantor, mes operator, gudang es, tempat penimbangan ikan, sarana kepribadian, paving block, jalan lingkungan, tempat parkir, drainase, dan pagar keliling. Dampak sosial dan ekonomi pembangunan.
dan pengembangan PPN Pengambengan ada 4 kelompok masyarakat yang bisa dijadikan objek observasi. Kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat, nelayan, bakul atau pemasar, pengolah atau industri, dan kelompok pekerja lainnya. Yang pertama, lapangan kerja yang langsung terkait dengan operasional PPN Pengambengan. Kegiatan yang ada di PPN Pengambengan antara lain adalah penangkapan ikan di laut, kegiatan pengolahan dan pemasaran ikan yang tentunya memerlukan fasilitas pelabuhan diantaranya TPI dan pabrik es yang dalam operasionalisnya juga menyerap tenaga kerja seperti sopir, angkutan barang, kuli, dan lain-lain. Yang kedua, ada lapangan pekerjaan yang tidak langsung terkait dengan operasional PPN Pengambengan. Penambahan kegiatan di PPN Pengambengan berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru untuk melayani kebutuhan para pegawai, pekerja pelabuhan misalnya pedagang makanan dan minuman serta tukang ojek. Tenaga kerja berada di PPN Pengambengan berasal dari desa-desa di sekitarnya. Manfaat tidak langsung dari pengambengan PPN adalah 1. Penurunan biaya operasional kapal karena harga antara lain bahan bakar, es, dan air akan menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, ada penambahan waktu penangkapan sebagai akibat kemudahan yang diperoleh untuk mendapatkan keperluan operasional dan waktu bongkar yang menjadi relatif singkat. Lalu ada peningkatan kualitas ikan, peningkatan atau kestabilan harga yang diterima nelayan, peningkatan produksi ikan yang diharapkan sebagai akibat hal-hal tersebut di atas dan bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Keberadaan PPN Pengambengan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pantai, baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu terjadinya peningkatan usaha dan terbukanya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar, di mana hal ini akan berpengaruh pada pendapatan. Yang kedua, berdasarkan dari hasil analisis biaya dan manfaat, keberadaan fasilitas PPN Pengambengan memberikan manfaat yang besar. PPN Pengambengan tidak mengharapkan keuntungan dari manfaat yang diterima. Hal ini dikarenakan tujuan dari PPN Pengambengan yaitu sebagai support system dalam meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan mensejahterakan kehidupan para nelayan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.